Engkau Allah penyembuh, Allah yang sanggup menyediakan panji-panji keselamatan kami. Engkaulah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Tuhan, hari ini, siang ini, kami mau melihat, memfokuskan pandangan kami kepada kebesaran-Mu, kehebatan-Mu, kedahsyatan-Mu. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu, kehebatan-Mu. Tuhan, saat ini Engkau yang berbicara pada setiap kami. Tegur kami, hibur kami, sembuhkan kami, pulihkan kami. Tuhan, kami rindu mendengar isi hati-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biar setiap firman yang dilepaskan, firman yang berotoritas, firman yang berkuasa, akan masuk di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Dan perubahan itu terjadi. Sehingga yang sakit kami terima kesembuhan, yang lemah kami mendapat kekuatan yang baru, yang putus asa kami punya pengharapan yang baru, yang susah Tuhan beri penghiburan, yang mustahil dibuat menjadi tidak mustahil di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau kami aman, di dalam Engkau ada masa depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Baik saudara, hari ini kita mau sama-sama langsung mendengarkan firman Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah God in the box. Apa itu God in the box saudara ya? God in the box. Saudara, apakah dalam hidup ini kita sedang memetodekan kuasa Tuhan? Mari kita renungkan ini. Bagaimana persepsi kita tentang Tuhan hari-hari ini? Image tentang Allah dalam kehidupan kita itu siapa? Kenapa saya beri judul adalah God in the box? Seringkali tanpa kita sadar, kita sedang menjadikan Tuhan itu ada di dalam kotak-kotak yang sudah kita siapin. Tuhan, kalau Tuhan mau tolong saya, memulihkan bisnis saya, Tuhan harus pakai investor yang terkenal. Investor yang hebat. Ternyata Tuhan bisa gunakan investor-investor kecil. Dan kita gak pernah tahu. God in the box. Atau kita berkata, Tuhan saya pengen sembuh. Tapi Tuhan cara saya sembuh harus instan. Waktu saya ibadah, saya mengangkat tangan, tiba-tiba kesembuhan terjadi. Ya betul bisa terjadi saudara. Tetapi bagaimana kalau Tuhan memang menggunakan tangan dokter? Saudara, saya punya rekan, teman baik saya seorang dokter saudara. Di Jakarta. Dia sampai bilang begini sama saya, Pak Pendeta, kamu sebagai teman saya, dia bilang, bro, please kasih tahu sama jemaat Tuhan. Jangan merasa bahwa kalau harus ke dokter itu menjadi kurang Kristen. Enggak, saudara ya. Kenapa? Karena banyak yang sebetulnya mungkin Tuhan mau gunakan tangan dokter, tetapi mungkin kitanya yang membatasi Tuhan. Sehingga akhirnya mujizat itu gak bisa terjadi. God in the box. Lalu kita berpikir lagi, Tuhan pulihkan keadaan ekonomiku. Lalu kita langsung teringat seseorang yang kita kenal yang kaya raya. Tuhan gerakkan tangan dia supaya dia mau menabur untukku. Kita bukankah sedang membuat Tuhan ada di dalam kotak pemikiran kita? Seringkali tanpa kita sadar loh. Kita sedang membuat Tuhan ada di dalam kotak yang sudah kita sediakan. Artinya kalau Tuhan mau bergerak, di kotak ini aja Tuhan. Jangan keluar dari kotak ini.
Kalau Tuhan keluar, wah nanti itu bukan Tuhan. Nanti chaos Tuhan. Nanti tidak terprediksi Tuhan. Saudara, kabar baik entah kabar buruk. Tetapi buat saya ini kabar baik. Kalau Tuhan mau bekerja, Tuhan bisa bekerja out of the box. Tuhan bisa menolong dengan 1000 cara. Bahkan mungkin ada orang yang kita pikir, dia mana mungkin tolong saya. Dia bisa dipakai Tuhan. Saudara, Firman bilang gini, musuh aja bisa diperdamaikan dengan kita kalau Tuhan berkenan pada jalan hidup seseorang. Musuh. Pastilah musuh adalah orang yang paling tidak kita pikir untuk bisa tolong hidup kita, betul gak? Tapi Tuhan bilang, kalaupun engkau berkenan, kalau engkau berkenan, musuh pun didamaikan. Tuhan bisa pakai musuhmu untuk menjadi alat. Engkau diberkati Tuhan. Wow. Kita mau lihat hari ini satu kisah di Markus pasal 7 ayat 31 sampai 35. Tuhan menyembuhkan orang yang gagap dan tuli. Tapi caranya adalah cara yang luar biasa yang tidak dipikirkan sebelumnya. Coba kita lihat kisahnya langsung karena waktu yang terbatas. Markus 7, 31, 35. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon. Saudara, Tirus dan Sidon itu ada di pesisir pantai. Letaknya berdekatan. Di daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Nah, Danau Galilea tuh letaknya ke tengah, saudara gitu ya. Ini kalau peta, saudara, ini pesisir pantai, ini laut. Ini pesisir pantai begitu ya. Tirus di bawah, Sidon di atas. Galilea tuh di tengah, saudara. Menarik sekali buat saya waktu saya baca ini. Kok Tuhan seperti dengan sengaja ya. Harus melewati dulu Sidon, baru ke Danau Galilea. Padahal kalau Tuhan mau bisa langsung, directly. Di tengah-tengah daerah Dekapolis. Saudara perhatikan Dekapolis. Apa maksudnya? Saudara, Dekapolis diambil dari kata deka, 10. Polis, kota. Kotanya ada 10. Ini adalah 10 kota yang memang dikhususkan oleh orang-orang Roma. Karena pada saat itu Yahudi lagi dijajah sama orang Roma. Dan 10 kota itu diperuntukkan untuk kota perdagangan dan kota militer. Karena kota itu seringkali menyambungkan antara kota. Nah, disebutlah Dekapolis. Sidon itu termasuk di dalamnya, saudara, ada Damsyik, ada banyak, saudara nanti bisa baca sejarahnya. Dan ini sebetulnya lebih banyak orang-orang non-Yahudi yang tinggal di daerah Dekapolis. Saudara perhatikan ini. Lebih banyak orang-orang yang non-Yahudi, berarti istilahnya Gentiles gitu ya, yang tinggal di daerah itu. Nah, singkat cerita, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap. Dan memohon kepadanya, saudara perhatikan ini, supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Memang saudara, pada umumnya, kalau kita baca kisah-kisah sebelumnya, waktu Yesus melakukan kesembuhan, Yesus itu menumpangkan tangan. Dan waktu orang ditumpang tangan, orang itu sembuh. Datang satu orang, dia udah pernah dengar tentang Yesus, dia udah yakin Yesus penyembuh, dia bawa orang yang tuli dan gagap, dan dia memohon kepada Yesus, Yesus tolong tumpangin tangan, supaya sembuh. Saudara temukan sebuah kesamaan, ada pola pemikiran yang sama. Dia sedang membuat Yesus ada di dalam sebuah kotak. Yesus, kalau Yesus mau sembuhin orang yang tuli dan gagap ini, tumpangin dong tangannya. Kalau nggak ditumpangin tangan, nggak sembuh Yesus. God in the box. Coba kita lihat menarik sekali ayat berikutnya. Apa yang Yesus lakukan? Dan sesudah Yesus memisahkan dia. Yesus tidak tumpang tangan kali ini. Yesus mengecewakan orang itu karena Yesus tidak menumpangkan tangannya. Because he is out of the box. Dia memisahkan dia dari orang banyak. Sehingga mereka sendirian. Yesus memasukkan jari-jarinya, dalam bahasa aslinya jari-jarinya, ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Saudara, ada 2 penyakit yang diderita oleh orang ini, yaitu tuli dan gagap. Gagap dan bisu adalah hal yang berbeda, saudara ya.
Dan ini dikatakan adalah jelas gagap. Saudara, menurut ilmu kedokteran, gagap itu sebetulnya dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama, gagap yang terjadi karena ada masalah pada masa tahap kembang. Anak dari kecil biasa dibentak. Dia menjadi orang yang takut salah kalau bicara. Dia akan tumbuh menjadi anak yang bisa gagap, saudara. Makanya saudara kalau punya anak jangan suka dibentakin, saudara ya. Atau yang kedua, gagap itu bisa terjadi setelah dia dewasa karena masalah neurologi. Masalah pada otak, misalkan disebabkan ada tumor otak. Saudara. Nah ini different story. Tapi apa yang dicatat dalam Alkitab, ini lebih mengacu kepada masalah pertama. Yaitu gagap terjadi karena di tahap kembangnya. Bukan karena ada tumor, bukan karena penyakit. Karena di sana dikatakan ada ikatan. Ya. Dan ini adalah masalah waktu dia hadapi di masa kembangnya. Nah saudara, kata ikatan di sana menggunakan kata dalam bahasa Yunani desmon, yang artinya adalah belenggu seperti dalam penjara. Belenggu seperti orang ini ada di dalam penjara. Jadi ada dua masalah yang dia hadapi, yaitu pertama, dia secara fisik, mohon maaf dia cacat karena dia tuli, tetapi dia punya the second problem, yaitu dia punya ikatan masa lalu, mungkin kalau saya boleh interpretasikan, depresi, masa lalu yang buruk, trauma, anxiety, anything about that, mental illness. Membuat dia akhirnya susah untuk ngomong, gagap saudara. Saudara mungkin saudara hari ini sedang mengalami sakit secara fisik. Atau juga saudara sedang mengalami mental illness. Yang mungkin kita nggak berani akui. Tetapi kita merasa kayaknya ada masalah di jiwaku. Saudara dengar ini. Apapun masalahmu, sekalipun kau sakit secara fisik. Ataupun kau punya mental illness, punya penyakit yang ada di dalam jiwa. Anxiety, cemas berlebihan, depresi, trauma yang terus menghantui. Kau sering terbangun tengah malam dan kau mengalami panic attack. Dengar ini saudara, apapun sakitmu hari ini Tuhan mau menyembuhkanmu. Amin. Saya rindu saudara ngalamin Tuhan hari ini. Saudara kita angkat pujian dulu yuk. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Oh, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Saudara, mari kita perhatikan bagaimana proses orang ini mengalami kesembuhan. Ada 3 hal saudara ya, yang Yesus lakukan dari ayat yang kita baca. Yang pertama, yang Yesus lakukan adalah dia dipisahkan sehingga mereka sendirian. Saudara perhatikan kata ini, dipisahkan sehingga mereka sendirian. Dipisahkan tuh gak enak saudara. Betul ya? Kita dipisahkan dari banyak orang terus kita merasa gak nyaman, kita merasa gak punya teman. Orang-orang pada gak cocok sama kita, kita dipisahkan. Cara Tuhan memisahkan kita mungkin gak enak loh saudara. Cara Tuhan memisahkan Anda dan saya seringkali mungkin gak nyaman buat kita. Tapi dengar saudara, sekalipun kau hari ini lagi dipisahkan, kau lagi sendirian. Kayaknya nobody
Gak ada orang yang mau tolong kita, gak ada orang mau backup kita, gak ada orang mau support kita. Kayaknya kita walk alone, kita berjalan sendirian. Dan itu gak nyaman. Saya pernah ada dalam situasi itu, di mana saya harus berjalan sendirian. Dan tidak ada seorang pun yang mengerti. Nobody's back up me, gak ada orang yang support. Saya harus berjalan seperti di lorong yang gelap, tidak ada ujungnya. Saudara, terkadang justru di dalam kesendirian itulah kita baru ngalamin Tuhan, saudara. Waktu kita hura-hura kita punya banyak teman, seringkali kita lupa Tuhan. Tapi seringkali di dalam kesendirian. Dengar ayat ini, mereka sendirian. Mereka sendirian. Ayatnya dicatat jelas, mereka sendirian, bukan dia sendirian. Dapat gak poinnya, saudara? Saat engkau sendiri, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Saat dunia membuangmu, saat dunia mengecewakanmu, Tuhan tidak pernah mengecewakanmu. Saat mereka sendirian, Tuhan ada di situ, saudara. Engkau yang lagi jalanin bisnis, rasanya engkau sendirian, gak ada yang backup engkau. Dengar, waktu engkau berjalan sesuai rencana Tuhan, jangan takut karena Tuhan ada di situ. Justru sebaliknya, jangan merasa bangga karena engkau didukung sama banyak orang. Beberapa hari lalu saya baru posting ini. Jangan merasa aman karena didukung banyak orang, karena Yudas pun didukung banyak orang waktu menyerahkan Yesus. Justru harus kita merasa aman kapan? Waktu kita berjalan bersama dengan Yesus. Sekalipun tidak ada seorang pun mendukung kita. Saudara, dia dipisahkan, dibuat jauh dari orang-orang. Atau mungkin jangan-jangan kita sekarang sedang terlalu sibuk dengan berkat-berkat Tuhan. Please, ingat kembali, kita punya waktu enggak untuk sendirian dengan Tuhan. Kalau enggak, kita enggak bisa dengar suara Tuhan. Saat engkau ada di tempat bising, kau tidak bisa mendengar dengan fokus. Kapan kau bisa mendengar dengan fokus? Saat engkau sendirian. Masih ada gak waktu sendirian itu dengan Tuhan? Atau engkau terlalu sibuk? Hari ini yuk, kalau engkau terlalu sibuk, ambil waktu. Jangan cuma sempatkan, ambil waktu secara khusus. Buat waktu itu. Make your time with God. Jangan tunggu availability waktu datang dalam hidupmu. Tapi you make your time. Buatlah waktu itu. Supaya engkau punya waktu sama Tuhan. Buatlah di mana di waktu itu engkau tidak bisa diganggu. Karena engkau punya sesuatu yang lebih penting. Engkau lagi sama Tuhan. Amin. Wow. Yang kedua, saudara, secara cepat saya pengen punya waktu untuk bisa berdoa buat saudara. Yang kedua, yang Tuhan lakukan apa? Dia menutup telinga orang ini. Menutup telinganya. Ia memasukkan jari-jarinya ke telinga orang itu. Saudara, Tuhan mulai dengan telinga lebih dulu sebelum mulut dibuka. Telinga dalam bahasa Yunani ous itu juga bicara mengenai pengetahuan dan pemahaman dibuka. Sehingga orang ini bisa mendengar suara Tuhan. Dengar, saudara. Yang pertama kita harus dapatkan bukan kuasa untuk memerintah, tetapi telinga untuk mendengar. Ini lebih penting. Betul, kita punya firman, kita bisa perkatakan, kuasa untuk memperkatakan. Tetapi jauh lebih penting, kita tuh bisa mendengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan yang akan memberikan instruksi apa yang kita harus kerjakan. Bagus kalau saudara bisa banyak berdoa. Tetapi pertanyaannya, engkau turut mendengar suara Tuhan atau enggak? Atau engkau lebih banyak berdoa, mengucapkan sesuatu daripada mendengar? Kalau engkau terlalu banyak mengucapkan sesuatu, seringkali engkau gak bisa dengar. Mari saudara, kita ngerti ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Suara siapa yang sedang kita fokuskan untuk kita dengar hari-hari ini? Waktu orang ini dibawa terpisah dari orang banyak, dia menjadi fokus dengan suara Yesus. Dia keluar dari semua kebisingan, dan waktu Yesus memasukkan dua jarinya. Saudara coba masukin dua jari saudara ke telinga saudara. Yuk cobain masukin. Nah saudara, waktu engkau pas masukin dua jari saudara ke dalam telinga, telingamu sepertinya tertutup, tetapi ada indera lain yang terbuka. Indera perasamu naik. Kalau saudara gak percaya, saudara kalau punya in-ear monitor atau earbud, saudara pakai. Terus setelah saudara pakai, yang masuk ke dalam telinga ya, yang plug in ke dalam telinga. Saudara
gunakan sesuatu yang berhubungan dengan panca indera, peraba. Waktu itu, waktu saya pakai earbud, saya cukur jenggot, saudara. Pakai mesin, gitu. Biasanya saya dengar mesin cukur biasa aja, tetapi karena telinga saya lagi itu ditutup, saya tiba-tiba jadi lebih fokus sama getaran. Tiba-tiba bunyinya kenceng, gitu kan. Karena telinga ditutup. Saudara, hari-hari ini kita harus belajar tutup telinga kita kepada hal-hal yang bisa membuat kita jadi hilang iman, saudara. Kita harus berani tutup telinga kita dari hal-hal yang bisa melemahkan kita untuk mendengar suara Tuhan. Dan kita mulai fokus sama Tuhan. Kalau kita terlalu dengar suara bising, apa kata orang, sudahlah. Tidak bisa kita menyenangkan semua orang. Please, berhentilah jadi Mr. Nice Guy. Yang pengen semua orang senang, happy dengan kehadiran kita. Gak bisa. Waktu kita harus berjalan sesuai dengan instruksi Tuhan, seringkali mungkin ada orang-orang yang tidak nyaman dengan keadaan kita. Waktu orang di dalam kantormu semuanya melakukan pembukuan ganda dan kau bilang, enggak, aku enggak mau. Engkau akan menjadi orang yang tidak nyaman buat mereka. Berjalan dengan ketetapan Tuhan seringkali memang enggak nyaman buat banyak orang. Makanya dia dipisahkan supaya dia bisa mendengar suara Tuhan, bukan suara bising. Hari-hari ini lebih banyak mana kita dengar suara bising apa suara Tuhan? Atau kita bahkan cuma dengar suara bising, enggak pernah dengar suara Tuhan, repot saudara. Ayo, tangkap ini, saudara. Dan terkadang ada hal-hal yang memang Tuhan izinkan untuk ditutup. Supaya Tuhan bisa bekerja. Saya nggak tahu, mungkin bisnismu hari ini lagi tertutup. Saudara jangan kecil hati. Kau mungkin berkata, saya udah sungguh-sungguh loh Pak. Saya rajin ibadah, saya baca firman, saya berdoa, saya punya waktu dengan Tuhan. Kenapa bisnis saya malah tertutup? Hati-hati, jangan terlalu cepat menilai Tuhan. Ingat khotbah saya sebelumnya. Kenapa? Karena dalam keadaan tertutup inilah Tuhan bisa membuka tempat-tempat yang baru. Tuhan bisa membuka mujizat. Terkadang memang ada yang ditutup, yang memang itu diizinkan Tuhan. Kita harus let go, kita harus relakan. Jangan dipaksakan. Izinkan kalau memang itu dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bisa buka tempat-tempat yang baru. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus meludah dan meraba lidahnya. Saudara tangkap ini. Kebudayaan Yahudi. Setiap hal yang keluar dari diri manusia itu najis. Wanita, mohon maaf, dalam keadaan cemar kain atau lagi menstruasi, menurut kebudayaan Yahudi, itu najis. Ludah yang keluar dari mulut kita, itu najis. Seorang sejarawan abad pertama, Josephus Flavius, dalam bukunya dia menulis begini, ada satu golongan bangsa yang namanya suku Esen. Si suku Esen ini, kalau sampai ada orang atau dari suku Esen ini meludah di hadapan umum, dia menjadi najis 30 hari. Jadi yang keluar itu najis. Bahkan kalau kita lihat konteks dari ayat ini, kita lihat pasal ini, pasal sebelumnya, ayat sebelumnya. Tuhan Yesus lagi ngomong, kenapa tadi saya jelaskan tentang Dekapolis? Karena ini sudah konteksnya. Karena Tuhan lagi ngomong apa yang sedang dikuduskan oleh Allah tidak bisa dinajiskan oleh manusia. Apa yang dinyatakan tahir oleh Allah tidak dapat dinyatakan najis oleh manusia. Karena pada saat itu orang Yahudi berpikir mereka satu-satunya bangsa yang kudus. Maka tidak ada seorang pun bangsa lain yang kudus selain bangsa pilihan, yaitu orang Yahudi. Konteksnya ke situ, saudara. Sedangkan Yesus lagi itu ada di tengah-tengah orang yang bukan Yahudi. Banyak orang yang bukan Yahudi tinggal di situ. Di Dekapolis itu, di 10 kota itu. Karena itu kota persemakmurannya orang Romawi. Yesus lagi bicara bahwa waktu Yesus meludah dan meraba lidahnya, dengar ini saudara baik-baik. Orang ini gak buta. Halo? Orang ini tuli dan gagap, tapi dia gak buta, saudara. Artinya dia melihat dengan matanya apa yang Yesus lakukan. Yesus meludah. Mungkin dalam hati, waduh, maksudnya apa? Saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara lihat orang lagi bertengkar, terus tiba-tiba orang satu meludah. Ludah itu artinya apa? Apa saudara? Penghinaan ya, betul ya?
Merendahkan ya, betul gak sih? Saudara bayangin, orang ini dalam keadaan sakit pengen sembuh. Dia berhadapan dengan Yesus, dia gak tahu apa yang Yesus lakukan. Cuman dia tahu bahwa dia orang Yahudi. Dan ludah itu adalah tidak kudus. Tiba-tiba Yesus meludah di depan dia. Mungkin di hadapan dia bisa berpikir kalau dia tersinggung, saudara. Ini anak muda. Ngeludah, merendahkan saya. Saudara dengar ini, mungkin ini gak enak. Tapi please, saya mengasihi saudara. Saya ngomong apa adanya. Saya ngomong pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan. Terkadang, waktu kita minta mujizat, Tuhan malah menempatkan kita dalam satu situasi di mana kita direndahkan sama orang lain. Saya tahu ini gak enak. Gak ada seorang pun mau direndahkan. Tetapi sering, saudara. Sering. Situasi direndahkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya. Dengar saudara. Kalau engkau direndahkan oleh manusia, engkau jangan berkecil hati. Engkau mungkin dibanding-bandingkan sama orang lain. Tuh lihat orang itu mah lebih begini dari kamu. Orang itu mah lebih begini dari kamu. Bisnisnya lebih hebat dari kamu. Kamu berhadapan dengan dia, mana mungkin sukses. Saudara, saya mengalami itu. Kamu berhadapan dengan dia, mana mungkin berhasil. Tapi saudara, kalau Tuhan mau pakai saudara, tidak ada seorang pun bisa menghentikannya. Kalau Tuhan mau memberkati saudara, kalau Tuhan mau menyembuhkan saudara, tidak ada seorang pun bisa menghentikannya. Wow. Saya sangat senang dengan firman Tuhan hari ini, saudara. Wow. Saudara, kita memang gak layak loh terima kesembuhan. Kita gak layak terima itu. Tetapi oleh kematian Yesus, waktu kita terima kematian Yesus, kematian itulah yang melayakkan kita. Sehingga kita sekarang jangan lagi tertunduk sebagai orang tidak layak. Kita harus tegap berdiri, berjalan tegap. Bukan gara-gara direndahin orang terus kita harus begini, no. Sekalipun kita direndahin orang, kita harus tetap tegak berjalan. Kenapa? Karena Tuhan yang akan melakukan peninggian buat kita. Tuhan yang akan mengangkat setiap kita. Tuhan yang melayakkan Anda dan Anda sudah dilayakkan oleh darahnya. Sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini melambangkan tubuh dan darah Yesus. Itulah tanda lambang bahwa kita semua adalah orang-orang yang layak terima kesembuhan. Layak terima anugerah. Layak terima yang terbaik. Yang mau boleh katakan amin. Wow. Saudara, saya gak perpanjang firman Tuhan. Sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Tetapi entah kenapa dari kemarin lagi saya mempersiapkan bahan ini, saudara. Saya tuh rindu banget doain saudara yang ngalamin sakit ataupun yang terpuruk. Saudara boleh enggak? Kita semua mata terpejam, yuk kita doa. Semua mata tertutup. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. In the presence of Jehovah, God Almighty, Prince of Peace, troubles vanish, hearts are mended in the presence of the King. Singing one more time. In the presence. In the presence of Jehovah, God Almighty. You are the Prince of Peace. Prince of Peace. And all the troubles vanish. Hearts are mended in the presence of the King.
sambil musik memainkan lagu ini, izinkan saya bertanya, semua mata terpejam. Kalau ada di antara saudara yang mungkin ngalamin masa sesak, sakit penyakit, engkau dikucilkan, engkau direndahkan, engkau diinjak-injak, hatimu luka, engkau sedang merana, engkau sedang merasa sendirian, engkau merasa Tuhan jauh. Kalau ada di antaramu yang merasakan itu, angkat tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan. Ya. Tuhan, Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kau lihat mereka, Tuhan. Oh, Jesus. Ini masing-masing berdoa sama Tuhan. Kau yang sakit secara fisik, kau yang punya masalah mental illness, kau yang punya masalah jiwamu, engkau yang tertekan depresi, anxiety, angkat tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan. Izinkan Tuhan menjamahmu saat ini. Oh, syandara, oh, riadana bata karahanda, riadanamu, syanda, riadana bayasi, riadanamu. Sekali lagi katakan, in the presence of Jehovah, God Almighty, Prince of Peace, troubles vanish, hearts are mended in the of the King, in the presence 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 of